Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah khotbah saya untuk hari kedua atau hari selanjutnya setelah kebangkitan Tuhan. Jadi ini cerita lanjut. Kita terus berada di sini. Kalau minggu lalu kita berada di Yohanes pasal 20 mengenai kebangkitan Tuhan, maka kita masuk pada Yohanes pasal 21. Saya beri tema jangan sombong, tanpa Yesus kita pasti gagal. Sekali lagi saudara, jangan apa? Sombong, tanpa Yesus kita pasti gagal. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya jelaskan dulu apa itu sombong, saudara. Sombong itu bahasa lain adalah arogan. Jadi kalau saudara sering dengar kata arogan, itu katanya sejajar dengan sombong. Lalu bahasa lainnya adalah takabur. Itu sombong, bahasa Arabnya takabur. Itu artinya sombong. Bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia menerjemahkan sombong itu adalah orang yang menghargai diri secara berlebihan. Kita perlu menghargai diri, tapi menghargai diri berlebihan itu namanya apa? Sombong. Jadi kita memang mungkin bisa, kita memang bisa bekerja, tapi kalau kita rasa lebih dari orang lain itu namanya sombong. Cerita kita kalau sudah lebe-lebe itu namanya apa? Sombong. Nah, saudara-saudara, kata lain adalah congkak, pongah, tabiat yang agak aneh. Saudara, sombong itu masuk tabiat aneh. Sebentar meninggikan, memegahkan diri, berkata, berbuat sebagainya dengan congkak. Nah, saudara, jadi orang begini katanya orang tidak suka bergaul. Ada teman-teman kita yang suka cerita tinggi, lebih tinggi dari badannya. Biasanya kalau dia datang kita, pemalas, orang sombong sudah datang. Saudara sombong tidak? Puji Tuhan. Saya tanya lagi, saudara sombong tidak? Nah, mari kita lihat apakah kita sombong atau tidak. Kita belajar dari cerita ini. Bapak Ibu, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14, saudara. Tapi menyingkat waktu, saya baca untuk saudara bahwa ada seorang hamba Allah bisa sombong, namanya Petrus. Saya baca untuk saudara, Petrus dan teman-teman tentunya. Kayaknya kurang enak, kakak. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Jadi saudara-saudara, kata lagi di sini menarik. Saya baca ulang. Kemudian apa? Yesus menampakkan diri lagi. Kalau lagi berarti dia sudah ulang-ulang atau minimal dia melakukan lebih dari satu kali. Nah, kenapa Yesus harus menampakkan diri lagi? Karena hari ini orang tidak mempercayai Yesus bangkit. Katanya yang mati bukan Yesus, otomatis yang bangkit juga bukan Yesus. Tapi bayangkan, 40 hari dia menampakkan diri kepada semua orang. Berarti kalau itu ilusi, maka biasanya ilusi itu hanya sekejap. Kalau kita menghayal, tiba-tiba kita lihat ada air, ternyata kita pergi tidak ada air, itu namanya fata morgana, ilusi. Nah, ini bukan ilusi. Kalau yang namanya sebuah peristiwa yang terjadi 40 hari terus terjadi, yaitu dia menampakkan diri setelah kebangkitan, ini bukan ilusi, ini benar-benar nyata. Ada amin. Nah, ini adalah penampakan yang ketiga kali. Mari saya baca. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau saudara baca nanti orang sebut Danau Galilea. Lalu ada orang agama lain mengatakan Alkitab ini tidak jelas. Ada yang bilang ini Danau Tiberias, ini Danau Galilea misalnya. Lalu orang bilang Alkitab itu pelin-pelan, tidak stabil. Saya kasih tahu saudara, Danau Galilea dan Danau Tiberias adalah nama yang sama. Jadi kalau saudara baca dua kata ini, itu artinya tempat yang sama. Oke, saya jelaskan sedikit. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau.
Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Itu sebabnya tema saya, jangan sombong. Tanpa Yesus kita pasti apa? Gagal. Saudara-saudara, kenapa saya angkat ini jadi kesombongan? Karena Petrus ini dia lupa. Waktu dia dengan murid-muridnya satu kali naik perahu, dia hantam gelombang. Lalu Petrus mengatakan, oke Yesus, mari saya ajak kita menyeberang. Saudara-saudara, di tengah jalan gelombang hantam. Dan Petrus yang biasa sombong selalu merasa diri dia mampu atasi semua. Dan pada waktu dia menghadapi gelombang yang sama dalam cerita yang lain, Yesus naik berdoa, lalu Petrus ajak yang lain-lain mengatakan, ayo kita berangkat. Seolah-olah biar Yesus tidak ikut, saya Petrus ini sudah biasa. Kami ini profesional bawa perahu. Jadi di tengah jalan kita tahu peristiwa itu. Mereka dihantam gelombang dan kata Alkitab mereka membangunkan Yesus di buritan, di paling belakang. Apa artinya? Petrus suka sekali tidak belajar dari pengalaman. Dia pikir dia bisa membawa perahu dan akhirnya bisa nyebrang dengan baik. Padahal Alkitab mengatakan waktu dihantam gelombang, air masuk ke dalam perahu, mereka sadar, oh saya tidak bisa, saya perlu Tuhan. Lalu mereka membangunkan Yesus. Lalu Yesus hanya cukup berkata, danau, angin, teduh. Angin itu teduh. Peristiwa kedua saya anggap Petrus ini sombong adalah setelah Yesus bangkit. Kalau Yesus belum bangkit, no problem. Setelah Yesus bangkit, dia pergi lagi ajak kawan-kawan, hei tangkap ikan. Kalau dia bahasa sederhana, mari kita tangkap ikan. Dan teman-temannya masih mempercayai ini manusia satu ini. Seolah-olah Petrus mau bilang gini, ikut saya, tenang. Walaupun Tuhan tidak ada ini biasa pancing, pasti dapat ikan. Ternyata Alkitab bilang apa? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini yang saya sebut kesombongan. Kesombongan bukan hanya artinya meninggikan diri. Kesombongan adalah saat engkau tidak berharap dan mengandalkan Tuhan. Anda orang yang sombong. Amin. Ketika saudara dan saya tidak berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan tanpa doa, berjalan tanpa berharap pada Tuhan, Anda masuk golongan sombong. Dan Petrus akhirnya harus mengakui, hei sombong ulang-ulang, tapi tidak ada hasil. Ada apa? Kalau kita sombong, saya kasih tahu saudara, kelihatannya hari ini seperti perahu itu berjalan aman-aman, tapi di tengah jalan baru kita akui bahwa tanpa Tuhan kita pasti gagal. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Malam itu mereka tidak tangkap apa-apa karena kesombongan Petrus belum selesai. Kesombongan Petrus belum dikikis dalam hidup. Dia masih merasa dia tokoh utama. Saudara, pada saat engkau merasa engkau tokoh utama dalam jalan hidupmu, engkau masih merasa tokoh utama dalam bisnismu, engkau masih merasa tokoh utama dalam rumah tanggamu, engkau masih merasa tokoh utama dalam perjalanan hidup kita, maka saya kasih tahu saudara-saudara, bukan hanya sombong, tapi saudara tidak akan melihat apa yang disebut dengan kesuksesan, tapi Anda akan berjumpa dengan apa yang saya sebut kegagalan. Petrus sebenarnya belajar, saya tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Hal yang sama yang saya mau sampaikan kepada kita, termasuk saya hamba Tuhan, termasuk saudara jemaat. Sebisa-bisanya saudara, itu bukan berarti Anda tidak butuh Tuhan. Justru semakin Anda bisa, Anda harus lebih banyak mengandalkan Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya. Saya tidak akan baca semua, tapi kita lompat langsung pada ayat 11. Saudara lihat ini. Ini nanti cerita ini terbalik ketika dia mulai mengandalkan Tuhan. Ayat 11 terbalik dengan ayat 3. Kalau ayat 3 mereka belum mengandalkan Tuhan, mereka tidak tangkap apa-apa. Ayat 11 terbalik. Setelah mereka mengandalkan Tuhan, ini yang terjadi. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguhnya pun sebanyak itu, jala itu tidak menjadi koyak. Lihat perbedaan antara orang yang rendah hati, mengundang Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam doa-doanya, di dalam berbakti kepada Tuhan. Dia selalu melihat ada hasil.
Berbeda dengan orang yang sombong dan angkuh yang merasa saya bisa tanpa Tuhan. Kita akan berada pada ayat 3 yang berkata, kami kerja semalaman, kami tidak tangkap apa-apa. Pilih saudara, mau rendah hati, andalkan Tuhan, mau rendah hati, cari pertolongan Tuhan, atau kita dengan sombong dan angkuhnya berkata, tanpa Tuhan pun beta bisa. Oke, tapi mari saudara, saya mau kita tutup dengan ayat 14 supaya saudara tahu seluruh ceritanya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus bukan masih mati, Yesus sudah bangkit. Tapi walaupun Yesus sudah bangkit, dan kemarin kita sudah bahas, semua murid-murid sudah ketemu Yesus di rumah, salah satu rumah yang dikunci karena ketakutan kepada orang Yahudi. Tapi hari itu Petrus sudah tahu Yesus bangkit. Herannya dia tidak bawa Yesus, atau minimal ya orang Kupang bilang kulunun sama Yesus. Kalau Yesus beta mau dipancing, jadi doa kasih beta kok supaya kalau beta cari beta dapat berkat. Tapi Petrus tidak ajak Yesus, saudara. Kalau saudara baca ayat 1, dia ajak teman-temannya. Seolah-olah dia mengatakan, ya Yesus tidak ada kawan yang bisa tolong saya, ada saudara yang bisa tolong saya. Saya mau tanya saudara, berapa banyak saudara yang akhirnya kecewa dengan teman yang kita andalkan, karena dia hanya bisa ada dengan kita pada waktu kita senang, tapi dia tidak ada pada waktu kita sedih. Kita kecewa. Karena itu saya mau bilang sama saudara, dalam perjalanan hidup kita jangan hanya sekedar undang teman, sahabat, dan keluarga. Undanglah Yesus di dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lihat apa yang saya bisa pelajari, apa yang saudara saya bisa pelajari. Tadi saya sudah menjelaskan, ini adalah penampakan Yesus ketiga kalinya setelah kebangkitannya di hari Minggu Paskah. Danau Galilea dan Tiberias itu sama, tadi saya sudah jelaskan. Tapi saya langsung saja pada inti. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita penampakan Yesus untuk ketiga kalinya kepada para muridnya? Tadi temanya jelas, apa? Jangan sombong. Tanpa Yesus kita pasti gagal. Kenapa saya bilang pasti? Karena memang sudah terbukti. Petrus 2 kali gagal, bawa perahu hantam gelombang, gagal, baru ingat Tuhan. Sekarang setelah Yesus bangkit lagi, saudara-saudara, dia pergi pancing dan tidak dapat, kembali pada Yesus. Kata Alkitab baru dia tangkap ikan berapa banyak? 100 berapa? Jangan tambah-tambah. Oh, 100 berapa? 153 atau 135? 153. Ini jemaat yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk jemaat. Saya mau kasih tepuk tangan untuk jemaat karena menyebutnya dengan baik. Nah, tapi pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Ada 3 hal saja yang saya mau sampaikan pelajarannya. 1, kita langsung pada poin pertama. Tanpa Tuhan semua usaha, semua kerja keras, semua pendidikan, apalagi semua bentuk bisnis, apalagi semua perjalanan rumah tangga, apalagi semua yang berhubungan dengan kegiatan kita, usaha kita, pekerjaan kita, pasti sia-sia. Yang tadi saya gunakan kata pasti gagal. Kenapa saudara-saudara? Coba kita baca ayat yang ketiga menjadi dasar apa yang saya sampaikan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Dasar manusia, kalau lihat orang punya kelebihan kita ikut-ikut, padahal Tuhan punya lebih banyak kelebihan. Anda amin. Kata mereka kepada kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara lihat ini, alasan kenapa mereka tidak tangkap apa-apa sederhana. Yesus tidak ada di situ. Yang kedua, Yesus tidak diandalkan di situ. Yang mereka andalkan siapa? Petrus. Petrus yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Di dalam ayat 3, Petrus jadi apa? Fokus, jadi tokoh utama, jadi sentralnya. Bahwa seolah-olah Petrus berkata, saya sentral, saya pusat daripada apapun yang kita kerjakan. Kalau saya pasti sukses tangkap ikan. Saudara-saudaraku, ketika saudara sudah diberkati dengan kepintaran, kehebatan,
pekerjaan uang, kadang-kadang kita seperti Petrus tergoda untuk kasih tinggal Tuhan sebentar, karena kita merasa saya biasa, ini akuntansi ini dari SMEA dulu, ini jagonya. Jadi waktu kerja di bank, orang juga andalkan saudara bilang ini orang perbankan, saya gampang kerja akuntansi. Saya kasih tahu saudara, berapa banyak orang perbankan juga masuk penjara. Kalau mereka memang hebat, mereka tidak berakhir di penjara. Tapi kenapa mereka berakhir di sana? Karena kepintaran kita dalam mengelola sesuatu, satu waktu ada persoalan yang menghantar kita. Untuk profesionalisme kita ini justru yang akan menghantar kita ke tempat kegagalan. Tadi saya bilang, orang pintar itu yang masuk penjara karena korupsi itu, saya tanya saudara, orang pintar atau orang bodoh? Perhatikan, yang masuk penjara itu kebanyakan orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar, kepala dinas, pastikan minimal insinyur, dokter Randus, dokter Patanus, pasti mereka, ya, S2, S3. Yang pakar hukum siapa? Mereka orang pintar, tapi mereka juga yang masuk penjara karena profesionalisme mereka. Apa artinya? Belajar dari Petrus, profesionalisme tanpa Tuhan di dalamnya bukan hanya gagal, tapi menghancurkan diri saudara. Saya ulangi lagi, profesionalisme tanpa Tuhan di dalamnya hanya menciptakan kegagalan dan kehancuran di masa yang akan datang. Jadi pintar itu tidak salah, ya, betul ya. Karena bayangkan kalau Petrus tidak tahu lempar jala juga percuma, kan? Walaupun Tuhan bilang gini, lempar di kanan, tapi Petrus lempar dengan cara yang salah, mungkin harusnya jatuh di tempat Jordan dan Desi di sana, hanya lempar dekat-dekat saja. Karena saudara jangan pikir lempar jala itu gampang, ya. Saudara nonton di TikTok itu ada orang lempar jala, bukan hanya jala yang lari, dia juga lari bi. Ya, saya berpikir bahwa jangan saudara pikir. Jadi kita perlu, pintar itu perlu. Yang saudara pikir bilang pintar itu tidak perlu pintar. Ada amin? Karena pintar bisa membuat engkau bisa kerja, ya kan? Tetapi begini, kalau Anda pintar, harus tambah dengan satu tindakan lagi, yaitu andalkan Tuhan. Kalau saudara hebat itu baik, supaya Anda bisa kerja lebih dari teman yang lain. Tapi hebat harus dibarengi dengan Tuhan di sebelahnya. Ada amin? Supaya kita bisa bilang, rubah ayat ini menjadi, tetapi malam itu mereka menangkap apa-apa. Harusnya mereka tangkap apa-apa, tapi persoalannya sederhana, Yesus belum ada. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yesus berada pagi harinya. Malam itu Yesus tidak ada. Yesus berhadir kapan? Paginya, waktu mereka sedang gagal-gagalnya. Saya kasih tahu saudara, dalam kegagalanmu, biarkan Tuhan izinkan dia hadir dan masuk dalam kegagalanmu. Maka dia akan mengubah kegagalan itu menjadi sebuah keberhasilan. Dan saya bersyukur bahwa besok pagi Petrus serahkan hidup. Oke Tuhan, sekarang Tuhan ambil alih. Saya kalau jadi Yesus, saya bilang, lu ini otak lu sudah main. So ingat kah dulu perahu hantam lu. Tapi Yesus itu baik hati. Dia tidak marah-marah sama Petrus, dia hanya bilang, oke, tebarkan jala, dan mereka menangkap. Jadi alasan pertama jangan sombong, karena tanpa Yesus kita pasti gagal. Usaha kita menjadi sia-sia, apapun yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Amin. Ada orang yang hanya ijazah SMP sekarang bisa jadi kepala dinas atau punya kedudukan di tempat dia kerja. Ada orang yang sarjana, maaf, tapi kita belum dapat kerja, atau lebih tepat, ada orang yang tidak sama sekali dapat pekerjaan. Apa artinya? Ini membuktikan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita. Saya punya jemaat di Alor, setahu saya dia masuk dulu SMP, tapi sekarang dia bagian atur-atur penempatan pegawai. Memang akhirnya dia dipromosi dan dia kuliah. Dia memang sebenarnya SMA, tapi karena dia disuruh waktu itu supaya kalau tidak ada persaingan kamu kasih masuk SMP, dia SMP. Sekarang dia jadi orang pintar dan dia salah satu orang yang atur ini penempatan pegawai. Dan sekarang dia kuliah dan sudah selesai. Lalu dia sering berangkat ke Jakarta untuk ikut pelatihan-pelatihan. Lihat
kehebatan tanpa Tuhan bikin kita gagal. Tapi sebaliknya, kelemahan dengan Tuhan akan membuat kekuatan kita jauh lebih besar. Saya ulangi lagi, kehebatan tanpa Tuhan hanya melahirkan manusia lemah, tapi kelemahan tanpa Tuhan di dalamnya hanya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk dia. Terus sekali lagi, kalau saudara baca tadi, saudara tadi dikatakan, coba kita next pada slide selanjutnya. Kemudian, ini lihat ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut. Jadi ini terjadi setelah Petrus gagal semalam. Tanpa Yesus kita pasti gagal. Sekali lagi saya mau dapati kata pernyataan dari saudara setuju atau tidak, bahwa tanpa Yesus kita pasti gagal. Sekali lagi, tanpa Yesus kita pasti gagal. Satu lagi saudara, kenapa saya bilang bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa bikin apa-apa? Kenapa kita gagal? Sederhana, tanpa Yesus kita gagal karena tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Sebenarnya bahasa sederhana, kenapa harus Yesus? Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Ulangi sama-sama dengan saya. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Ulangi lagi. Tanpa Yesus, sama-sama. Tanpa Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Petrus sadar akhirnya, tanpa Yesus saya tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa tangkap ikan. Ini kata Alkitab selaras dengan firman Tuhan selanjutnya. Mazmur 127 bilang apa? Nyanyian Syara Salomo. Bukan hanya Petrus yang harus akui tanpa Tuhan gagal, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Seorang raja Israel yang terkenal hebat, perang hebat, tapi dia harus akui bahwa tanpa Tuhan dia bukan raja yang hebat. Daud namanya. Dia katakan, atau Salomo adalah seorang yang saya mau bawa kepada saudara. Ini adalah anak, saya maksudkan adalah ini adalah anak Daud, raja yang perkasa luar biasa. Salomo tulis begini saudara. Salomo ini orang pintar. Kata Alkitab, dia waktu ditanya Tuhan, lu mau apa? Kaya? Tidak. Lu mau harta? Tidak. Lu mau terkenal? Tidak. Lu minta apa? Dia bilang minta apa? Hikmat. Apa artinya? Dia ini orang pintar, paling pintar. Tapi saudara tahu, walaupun dia paling pintar, saya kasih tahu saudara, dia akui bahwa tanpa Tuhan dia pintar tidak ada apa-apa. Pintar tanpa Tuhan bodoh namanya. Saya ulangi lagi, pintar tanpa Tuhan apa? Bodoh namanya. Kita tadi tuh orang pintar yang masuk penjara, ya kan? Korupsi itu hasil dari dia pintar. Karena dia pintar, dia bisa manipulasi keuangan, lalu dia masuk penjara. Tapi dari kepintaran dia jadi apa? Bodoh, betul ya? Beda orang di dalam Tuhan. Mungkin kita dianggap bodoh dan lemah, tak berdaya, orang miskin. Tapi satu waktu tiba-tiba Tuhan pakai kita bangun rumah sedikit, lalu orang bilang, ih, dong susah-susah, dong bisa bangun rumah ya. Saya mau kasih tahu, dengan Tuhan pasti ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Salomo mengatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, kalau saya pakai itu Yohanes tadi, jika bukan Tuhan yang ikut pancing ikan, sia-sia orang yang membangunnya, sia-sia orang pancing ikan, sia-sia orang belajar, sia-sia orang kuliah, sia-sia orang bisnis. Begitu. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Saudara, satu lagi, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, ayat ini bukan berarti orang ini malas ya. Saudara baca ini konteks Bapak ayat 2. Sia-sia kamu bangun pagi, duduk sampai jauh. Nah, kita sering potong di ayat ini lalu kita bilang lihat. Karena ayat terakhir berkata, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya waktu tidur. Berarti untuk diberkati cukup apa? Bangun pagi, duduk-duduk sampai malam, main kartu, asal-asal main kartu, lalu tidur. Karena dia bilang, pada waktu engkau tidur, aku memberkati engkau. Pulang ingat ya, bangun, duduk-duduk cerita omong kosong sampai tengah malam, lalu
tidur karena besok pagi berkat Tuhan datang. Bukan, saudara-saudara, kata di sini, saudara perhatikan gini, kata bangun pagi dan duduk-duduk itu harus disambung dengan ayat terakhir, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi yang dimaksud begini, ini aktivitas dia sepanjang hari. Dia bangun, dia makan, habis dia kerja, habis itu dia sampai dia malam hari, dia kerja sampai malam hari, lalu dia bilang apa? Roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi bangun pagi di sini adalah dia bangun pagi untuk kerja susah payah tadi, begitu ya. Jadi saudara jangan potong lalu bilang kalau mama suruh bereskan tempat tidur, mama maaf ya. Mazmur 127 bilang kami bangun, kami duduk, kami tidur lagi. Jadi mama minta maaf, jangan suruh-suruh. Bukan, ayat ini harus disambungkan dengan diperoleh dengan susah payah. Artinya dong bangun pagi sekali, pergi kerja, lalu pulang tengah malam. Ini bicara tentang usaha dan kerja keras. Tapi sambung pada ayat 1 dia bilang, kalaupun kerja keras, bangun mau hampir siang kah? Mau bangun jam 2 kah, jam 4, kalau engkau tidak undang Tuhan di dalamnya, pasti gagal. Hanya 3-4 yang bilang amin. Rasanya yang lain masih mau pakai Petrus penjara. Saya ulangi lagi, semua kerja keras tanpa Tuhan dilibatkan di dalamnya pasti gagal. Puji Tuhan, semua mengakui. Amin. Orang muda pintar boleh. Saudara pernahkah datang di sebuah pernikahan? Ini setilan saja. Saudara duduk-duduk langsung begini. Dia istri pun cantik. Laki dong model karma. Saya tidak sedang ajak saudara menilai ya, sebab ganteng dan cantik itu relatif. Ada seorang ibu yang cantik dia dapat suami jelek. Saya tanya, ibu waktu berdoa itu hari bagaimana? Maksudnya ya sudahlah ibu mengerti. Oh salah, jangan salah Pak Pendeta, ini malah ganteng di dunia. Saya dalam hati ya sudahlah, aku berserah pada Tuhan. Tapi maksud saya begini saudara-saudara, maksud saya begini, saya mau bawa saudara. Kalau orang bilang ganteng harus ketemu cantik, maka orang jelek tidak pernah sejarah mencatat orang jelek kawin orang cantik. Tapi kenapa bisa begitu? Ada orang yang ganteng, saya lihat ada orang ganteng, bule ganteng, kawin Afrika yang ntar ada model menurut orang Kupang. Nah saudara ini, jadi biarkan. Apa artinya? Lu ganteng-ganteng, tapi tolong andalkan Tuhan. Supaya kalau dapat ya lumayan lah. Tidak buang-buang uang terlalu banyak. Saya hanya kasih contoh sederhana, bahwa tak usah terlalu berpikir bahwa oh saya ganteng jadi saya dapat pasti yang luar biasa. Itu orang biasa-biasa, tapi dia dapat luar biasa. Ada amin. Ya, jangan pikir lu ganteng jadi lu nanti dapat hebat, tak selamanya. Ada amin. Juga yang cantik, tiap hari make up, tiap hari make up. Tolong andalkan Tuhan, amin. Kasih tahu kriterianya kepada Tuhan. Tuhan, saya cantik tapi Tuhan tahu toh. Saya butuh laki-laki yang kalau potong jalan, orang bilang, wih, serasi. Mama cantik, bapak ganteng. Sujelas dia ku anak-anak pasti dengan bangganya. Komunitas apa dulu, lahir dari mana dulu, perusahaannya jelas. Saya hanya kasih contoh. Ada orang-orang yang saya tahu mereka waktu kuliah bodoh. Tapi hari ini yang pintar-pintar mengemis di dong. Saya tahu ada satu anggota DPR yang hari ini jadi DPR. Menurut kakak-kakak saya dulu mereka anak buah. Dan bukan hanya anak buah, dia adalah mantan sopir. Hari ini jadi anggota DPR. Saya tidak sebut namanya. Apa artinya? Tuhan bisa mengubah siapapun yang paling rendah untuk mengangkat tinggi di sana. Karena itu andalkanlah Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan ya. Sudah, kita lanjut pada poin yang kedua. Dari ayat ini
Jangan pernah sombong. Tanpa Tuhan kita gagal. Saya mau mengajari dari ayat ini begini, bahwa tanpa ketaatan dan penyerahan diri yang total serta mengandalkan Tuhan, maka tidak akan ada berkat, tidak ada hasil apapun itu yang kita kerjakan. Tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa apa lagi? Penyerahan diri dan juga ketaatan kepada Tuhan. Jangan berharap banyak, saudara, karena pasti sia-sia dan gagal. Coba lihat ayat 5 dan 6. Saya suka sekali. Petrus ini, kalau saudara belajar, Petrus punya kelebihan apa? Kalau saudara baca banyak di Alkitab, Petrus punya kelebihan apa? Petrus punya kelebihan ini berani. Kedua, Petrus punya kelebihan apa? Petrus ini punya banyak kelebihan sebenarnya, tapi dia juga punya kelemahan. Tapi sudahlah, kita bahas dulu, saudara. Tadi saudara-saudara lihat di sini bahwa poin yang kedua, bahwa tanpa ketaatan, penyerahan diri yang total serta mengandalkan Tuhan, maka semua yang kita kerjakan menjadi gagal dan sia-sia. Mengapa? Pada ayat yang kelima dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, apa? Tidak ada. Sebelum Petrus dengar suara Tuhan, mentaatinya, yang saya sebut sebagai bukan sekedar mentaati, tapi dia menyerahkan seluruh keberadaannya, kepintarannya, cara dia tangkap ikan, semua dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan ini yang terjadi. Pada awal Tuhan tanya, "Lu ada apa?" Tidak ada apa-apa. Hari ini kita boleh tidak ada apa-apa ya, tapi teruslah andalkan Tuhan. Karena saya percaya orang yang tidak ada apa-apa hari ini, satu waktu saya percaya pasti ada apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, ini perhatikan, ini ketaatan nih. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di mana? Di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Saudara-saudara, dari ayat ini bahwa jangan sombong, tanpa Yesus kita gagal. Kenapa? Karena kita juga bukan hanya sekedar tadi dibutuhkan penyerahan diri, tapi kita butuh apa? Ketaatan. Tuhan bilang sama Petrus, "Tebarkan jala di sebelah mana? Kanan." Tebarkan jala sebelah mana? Saya tidak tahu betul tidak, tapi menurut kakak saya, apa ini benar atau tidak? Katanya kalau orang Kristen yang tebar jala biasanya sebelah kanan. Tapi kalau kita saudara-saudara dari agama Islam, katanya, saya tidak tahu, di mereka pasti lemparnya sebelah kiri. Kalau ini benar, tapi kalau tidak benar tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungan dengan khotbah saya. Tapi kalau saya begini, disuruh ke kanan, bisa saja Petrus bilang, kiri dulu ya Bapak, ke kanan lagi. Petrus tidak bilang begitu. Petrus langsung lempar ke kanan. Saya tanya saudara, arah mata angin itu ada berapa? Sebenarnya banyak, tapi pada intinya ada hanya 4. Barat, saya ini kadang-kadang sampai hari ini saya tidak tahu barat. Barat mana susah barat? Kalau susah, barat. Nah ini saya bingung kalau. Pokoknya sudahlah, barat, utara, selatan dan timur. Nah, itu artinya ada di depan, ada di samping kanan, ada samping kiri, dan ada di belakang. Kenapa Petrus sisa bilang begini? Tuhan Yesus, Tuhan suruh baik, beta omong sedikit kok, kali ini orang tua. Ya, omong sepeu. Begini Bapak, tadi malam ini kan Bapak bilang sebelah kanan toh? Iya. Tadi malam besok lempar di muka, di samping, di belakang. Soalnya ada Tuhan. Kenapa kok Tuhan suruh di kanan lagi? Ini kanan ini saya tahu beta, karena beta orang kanan jadi kanan terus. Tapi gagal. Tidak ada catatan ini. Sekali Tuhan suruh lempar. Sekali Tuhan suruh ke kanan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketaatan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari tangan Tuhan sendiri.
Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan hanya menarik kuasa Tuhan semakin besar di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Lempar ke kanan, taat. Tuhan mau ajar sama dia bahwa lu taat saja, nanti lu dapat. Kan tadi dia bilang begitu kan? Lempar, dan Petrus lempar. Saya kasih tahu saudara, kalau ketaatan adalah buah daripada penyerahan diri kepada Tuhan, maka pemberontakan atau ketidaktaatan hanyalah bentuk kesombongan manusia. Saya ulangi lagi, ketaatan itu adalah buah yang lahir daripada rasa cinta kita kepada Tuhan. Ekspresi daripada orang yang mengasihi Tuhan pasti dia taat. Tapi sebaliknya, ekspresi daripada orang yang tidak taat, saya pikir masih lahir dari satu kata, kesombongan. Amin. Kenapa orang tidak mau taat? Sombong. Kasih contoh saja. Kasih contoh yang paling gampang. Kalau orang melakukan sesuatu atau disuruh, apalagi yang menyuruh adalah seorang yang di bawah kita, biasanya orang itu tidak akan melakukan. Betul ya? Sebenarnya satu saja, kesombongan. Saya lebih besar loh kalau dari kamu, ya kan? Nah, ini hal yang terjadi gampang-gampang saja dalam budaya kita. Memang Tuhan mengajari kita untuk menghormati yang lebih tua, tapi juga Tuhan mengajari yang tua menghormati yang muda. Kenapa terjadi perdamaian kita biasanya terjadi hanya di malam Natal? Karena persoalan ini saja, kesombongan. Bahasa Indonesia, dia adik kok, dia datang kok, saya boleh tak boleh. Itu menjadi masalah. Orang bisa taat kalau dia ada di atas dari yang kecil, betul ya? Tapi bayangkan sekarang dia bisa bilang begini, Tuhan dibanding beta mana lebih tahu tentang nelayan? Saya dong, gitu kan? Petrus, saya kasih tahu, kalau secara manusia, Yesus dengan Petrus siapa yang lebih hebat, yang lebih banyak bawa perahu dan tangkap ikan? Petrus. Harusnya dengan sombongnya dia bilang, salah. Ikan nanti kasih tahu, sana ada ikan yang biasa main di situ. Kalaupun ikan mau main di situ, aduh, dia bayar mahal di situ. Tidak, dia taat. Saudara, ketaatan itu lahir hanya dari orang-orang yang rendah hati. Kesombongan hanya melahirkan apa? Permusuhan antara kita dan Tuhan. Kesombongan hanya melahirkan apa? Kegagalan. Kesombongan hanya menutup, saya ulang ini, saudara ini. Kesombongan hanya menutup tangan Tuhan bekerja untukmu. Saya ulangi lagi, ini yang paling penting. Kesombongan menutup tangan Allah bekerja dalam hidup saudara. Kenapa? Bayangkan kalau Petrus tidak taat, maka hari itu tangan Tuhan berhenti dan melipat tangan dan berkata, silakan lu kerjakan. Tapi waktu dia rendah hati dan dia bilang, Tuhan, beta andalkan Tuhan, beta mau taat. Tuhan pun tangan tidak diam, dia kerja dan menghasilkan sesuatu. Amin. Dengar firman Tuhan, tujuannya satu, taat. Tak usah pakai akalmu untuk ini khotbah ini mau singgungkah, atau khotbah ini menyentil saya. Tidak usah urusan dengan itu. Karena kalau saudara bicara, Tuhan tidak omong lain-lain, Tuhan omong dengan langsung dengan para murid. Butuh kerendahan hati untuk taat. Saya, kalau saudara nonton video YouTube beberapa tahun lalu, saya suka dengan seorang yang sangat-sangat rendah hati. Bukan Yesus, saudara-saudara. Seorang yang hari ini walaupun ada pro kontra, tapi bagi saya orang yang rendah hati. Namanya Joko Widodo. Buka pulang dari sini, buka di YouTube ya. Satu waktu SBY pidato, habis pidato mau meresmikan apa begitu. Biasa kan peresmiannya harus pukul gong besar, betul ya. Dan biasanya yang kalau dia mau pukul, nah maksud itu SBY bilang gini, tolong pindahkan ini gong, mau peresmian ini. Saudara tahu itu harusnya satu adalah
dia pun pengawal pribadi yang harus lari diangkat. Saya membayangkan pengawal yang akan lari. Kedua, menterinya, karena menteri itu perpanjangan tangan presiden. Tapi sudah tahu orang pertama yang lari pergi angkat itu gong siapa? Joko Widodo. Saya berpikir gini, apa Joko Widodo tidak punya kepala dinas yang bisa? Joko Widodo angkat. Jadi waktu dia jadi presiden, SBY harus akui 2 kali dia luar biasa, dan kita akui dia punya kelebihan. Lepas dari ada orang bilang dia punya kekurangan, tapi dimulai dari satu, Tuhan angkat Jokowi, dia rendah hati. Saya kasih tahu bapak mama, semua kita sedang diproses dengan satu perkara ini. Bukan hanya jemaat, kami pendeta juga. Saya juga harus menekan diri untuk tidak sombong. Kadang-kadang seperti biasa bilang, saya kadang-kadang cuci kamar mandi, kesombongan mulai naik di kepala. Kok saya ini pendeta, kok bisa cuci kamar mandi? Tapi kiranya khotbah ini juga bukan hantam saudara, hantam saya juga. Lu pikir lu siapa? Kalau Tuhan tidak angkat lu jadi pendeta jujur, siapa yang mau angkat lu? Lalu biar kita jadi rendah hati. Amin. Saudara-saudara, rendah hati saja, pasti Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan akhirnya berapa banyak? 153 hasilnya. Ada amin. Ya, yang menarik adalah saudara ini. Yang menarik adalah ini, saudara. Waktu Tuhan tanya mereka, ada kalau pauk, jawab mereka apa? Jawab mereka apa? Jadi kenapa kita tidak boleh sombong? Alasan saya adalah, coba kita lihat ke belakang kita, seperti pertanyaan Yesus pada kita. Kamu ada apa sebenarnya? Betul ya? Sebenarnya kalau kita terjemahkan ayat begini, kalian ada apa? Walaupun dalam konteks ini lauk pauk, tapi mereka jawab apa? Tidak ada. Kalau begitu sampai mereka ada ikan, itu karena siapa? Karena siapa? Ini pertanyaan ini sederhana, tapi saya berharap memberkati saudara, jadi rema untuk saudara dan saya. Ini hantam, saya terjemahkan pertama begini. Kalau kita mulai sombong-sombong, coba ingat pertanyaan Tuhan Yesus. Dulu lu ada apa? Dia pembahasa begitu. Dulu lu siapa? Dan pertanyaan kedua, dulu lu ada apa? Lu ada apa? Jadi kalau saya tanya ini pertanyaan untuk saya, dia mau tanya begini, Jer, lu itu siapa dulu? Maka saya akan jawab, saya hanya tukang parut kelapa dulu di Pasar Lebah. Lalu dia tanya, lu ada apa dulu? Saya waktu menikah, mama saya tanya, lu ada uang kesode? Mama jujur ada uang. Kok lu mau menikah? Lu luar biasa sekali. Ya, saya baca ayat ini seolah saya pelajaran untuk saya. Untuk saya tidak sombong. Pertama, tahu diri dulu kita siapa. Ini hari kita naik motor, ini hari kita naik mobil, ini hari orang undang kita khotbah di mana-mana. Saya tanya ulang lagi, dulu lu siapa? Bolehkah kita bertanya sebentar saja 1 menit di atas? Dulu beta ini siapa? Beta nanti, beta sode ada apa-apa. Lalu kenapa kita bisa jadi sesuatu? Jawaban saya sederhana. Karena Tuhan. Lu bukan siapa-siapa. Lu harus sadar lu bukan siapa-siapa. Kalau lu ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Jangan main-main di hadirat Tuhan. Lu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kalau kita ada, itu karena Tuhan. Bertobat. Dengar firman Tuhan, bertahun-tahun tidak bertobat, kepala batu pemberontak, tersinggung, buang jauh-jauh. Itu namanya kesombongan dan keangkuhan. Dengar firman Tuhan tiap minggu, colek sana, colek sini, bodoh namanya. Saya anggap saudara sombong yang tidak pernah bersih-bersih dalam diri saudara. Kapan harusnya Tuhan harus keras pukul kita dengan kematian, kanker, penyakit baru kita mau bertobat kan? Atau kita merendah hati berkata, Tuhan, saya bertobat. Jangan Tuhan pukul kita. Ini baru Tuhan kasih saja, tidak tangkap apa-apa, sudah stres. Saya heran dari minggu ke minggu tidak bertobat juga. Ganggu sana, ganggu sini dengan firman Tuhan. Lihat sana, lihat sini. Apa maksudnya?
Lihat firman Allah dan bukan lihat siapa-siapa ada di gereja ini. Tiap minggu ditegur dengan cara yang sama. Saya kasih tahu saudara, kesombongan namanya. Siapa saudara? Ini pertanyaan yang harusnya saudara sadar dan bertobat dan menangis. Pertanyaan ini kecil tapi ini benar ada dalam diri kita. Siapa lu? Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa dulu. Kalau hari ini kita ada label di atas pundak kita, pendeta, sarjana, apalagi. Coba kita mundur sekali lagi ke belakang. Kita bukan siapa-siapa. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Satu, taat sama Tuhan. Ada. Saya suka orang yang taat. Saya suka siapa. Kalau orang taat sekali lagi, saudara dengar firman Tuhan tiap minggu. Ketaatan itu penting sekali. Saudara, saya selalu khotbah tidak pakai ayat, selalu menjelaskan detail. Ini loh kalau saya omong ini ayatnya, ini bunyinya. Tidakkah bisa sadarkan saudara untuk serius sebentar saja dengan Tuhan di dalam ibadah? Karena saya dengar firman Tuhan, saudara tidak terima, saudara lihat ke kiri dan kanan. Seolah-olah saudara pikir firman Tuhan omong kosong kan? Saya lihat beberapa orang itu kalau sudah kena lihat ke lalu senyum-senyum. Anda nih penjahat besar bagi saya. Stop yang melakukan itu. Saya perhatikan, kalau sudah kena dengan saudara selalu lihat cari teman. Coba periksa itu orang model kayak kamu juga. Makanya kamu lakukan hal yang sama. Periksa baik-baik. Saya harus bilang sama saudara, kenapa saya mau gereja Nazaret tidak begini-begini saja. Saya mau menghasilkan jemaat yang benar-benar tangan Allah bekerja di dalamnya. Ada amin. Saya sudah capek didik orang yang tidak mau lihat tangan Tuhan. Saya mau lihat orang yang terbuka dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Dan saya percaya sesusah-susahnya dia hari ini, Tuhan mampu merubah dia kelaknya nanti. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya tidak mau lihat orang-orang begitu di dalam gereja ini ya. Bisa saja Petrus juga lihat teman-temannya dan bilang, suruh di kanan. Stop ya, saya kasih tahu saudara, jangan begitu lagi ya. Sudah ada kesaksian, saya tidak mau kesaksian nanti menyinggung, menyakiti saudara. Ada banyak kesaksian, orang yang main-main begini sudah ditegur Tuhan kok. Tapi saya tidak perlu sebut namanya. Sudah ulang-ulang di gereja ini, orang yang main-main ditegur Tuhan dalam gereja ini. Saya kasih tahu saudara, bahwa setiap Jumat orang berdoa untuk saudara. Jadi kalau main-main tidak apa-apa. Tapi kalau Tuhan tegur jangan marah juga. Saya sudah kasih tahu saudara. Amin. Karena itu saudara saya serius di dalam menyiapkan firman Tuhan, dan karena itu saya juga senang kalau saudara serius. Ada banyak orang di depan sini yang sungguh-sungguh. Kalau mengapa saudara di belakang main-main sekali dengan firman Tuhan? Saudara lihat slide selanjutnya. Alkitab bilang, kalau saudara belajar itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Dari ayat di atas, saudara-saudara dengar baik-baik. Kita bisa belajar apa? Tanpa ketaatan tidak ada berkat yang saya sebut. Bahwa kalau Petrus tidak taat, maka tangan Tuhan tidak terbuka. Kalau tangan Tuhan tidak terbuka, maka ikan tidak pernah mereka dapat. Dimulai dengan terbuka dengan ketaatan lah yang membuat hati Tuhan terbuka. Sekali lagi, dimulai dengan keterbukaan untuk taat kepada Tuhan, maka kita menghasilkan hati Tuhan yang terbuka. Ketika hati Tuhan terbuka, tangan Tuhan juga terbuka. Dan sekali lagi, tangan dan hati Tuhan terbuka dimulai dengan hati yang terbuka kepada firman untuk ditaati. Amin. Ibu bapak sekalian, yang kedua dari ayat di atas kita belajar apa? Berkat yang kita raih itu semata-mata dari Tuhan, bukan karena kekuatan dan usaha. Tadi kan dia tanya toh, ada apa? Ada ikan? Ada roti? Jawab mereka apa? Tapi kalau saudara baca ayat terakhir,
Nanti kita sampai di situ. Saudara baca ayat terakhir, mereka belum bawa ikan yang mereka tangkap. Yesus sudah kasih bakar ikan dan roti di pantai. Betul ya? Kalau saudara baca sampai akhir itu, Petrus ajak mereka, Yesus ajak bilang gini, mari sarapan. Itu sarapan kalau saudara baca baik-baik, itu bukan dari hasil yang Petrus tarik ikan 153, tidak. Tuhan sudah siap di sana, kasih roti, lalu kasih ikan. Apa artinya? Tuhan mau bilang begini, kalau beta ambil dari sana nanti dia tepuk dada. Beta kasih makan dong dari sini supaya dong tahu bahwa penyedia berkat Tuhan bukan usaha mereka. Penyedia itu adalah aku. Amin. Jadi kalau saudara dapat berkat ini baik-baik, itu bukan karena saudara, itu bukan milikmu. Amin. Sekaligus saya kasih tahu saudara, kalau saudara sumbang untuk pekerjaan Tuhan, tak usah banyak omong. Kenapa? Karena kita memberi bukan karena kita punya kelebihan. Sebagai bukti kesombongan kita, kita memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu beri kita. Betul ya? Petrus turun harus malu-malu. 2 kali Tuhan bikin. 1, tangkap-tangkap tidak dapat, Tuhan suruh dapat. Sekarang turun, subawa ikan sampai mereka bisa bilang, Tuhan waktu makan ini, Tuhan bilang seolah makan ini, karena Tuhan tahu manusia itu selalu sombong kalau dia bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau saudara bisa melayani di sini, maaf, termasuk saya, bisa khotbah, bisa melayani, ingat ya, jangan sombong, karena semua itu karunia Tuhan. Tuhan suka kasih, makanya kita bisa. Kalau Tuhan tidak kasih, tidak bisa. Ada amin. Ada orang syukur-syukur keyboard tidak bisa kan, membuktikan bahwa itu kasih karunia Tuhan. Ini pelajaran yang indah sekali untuk saudara. Jadi kalau saudara bisa buat apa-apa atau saudara punya, ingat, sadar diri, semua itu dari Tuhan. Nah kalau semua dari Tuhan, bolehkah kita lupa Tuhan? Kalau semua yang kita dapat, kepintaran, kehebatan, kecantikan, kegantengan, nama besar, semua dari Tuhan, bolehkah kita lupa Tuhan? Saya ulangi lagi, bolehkah kita lupa Tuhan? Tidak usah lihat ke kiri ke kanan, lihat saya. Bolehkah saudara lupa Tuhan? Tidak. Petrus harus malu, tunduk malu. Sambil makan, dia bilang, semua dari Tuhan ini mah. Waktu Petrus makan, orang Kupang bilang, kodok sudah bisa, telan tidak bisa. Kenapa? Karena semua dari Tuhan. Harusnya setiap kali Anda bangun pagi, Tuhan, kalau bukan Tuhan, beta belum tidak bisa bangun pagi. Amin. Waktu saudara makan di warung ayam, kodo di mulut, harus bayangan saudara, bukan Tuhan, masih makan super mie sampai hari ini. Tapi kalau sampai bisa makan KFC, minumannya mixu, semua karena Tuhan. Betul saudara. Ada banyak orang jangankan mau makan daging babi. Saya kenal ada keluarga, saya tidak sebut, saya omong dari mimbar ini, mereka terlalu susah. Sampai satu waktu kami buang bangkai ayam, mereka makan. Saya tahu, makan bangkai ayam bangkai. Saya kenal orang itu. Jadi kalau saudara bisa makan, tolong sadar-sadar diri. Makanya saya suka ya, ada orang berdoa begini, kalau orang mau doa makan selalu bilang begini, Tuhan, sebelum kami menghampiri meja jamuan makan, kami berdoa untuk janda, balu, yatim piatu, orang-orang terlantar. Kenapa? Supaya kita sadar kalau kita bisa semua ini karena Tuhan. Saya mau kasih pelajaran saudara. Aduh, terlalu banyak yang Tuhan kasih untuk saudara. Kenapa kita lupa Tuhan sih? Kenapa kita gampang lupa Tuhan? Kalaupun lupa, tolong waktu makan itu. Makanya kadang-kadang itu yang lupa Tuhan itu ke gigit bibir. Makan gigi bibir. Lalu dia bilang, siapa omong saya? Bukan siapa omong saya, Tuhan omong lu. Kalau lu tanya bilang, karena orang Kupang itu punya kepercayaan adalah kalau makan gigi tersalah itu apa? Orang omong lu. Tapi saya kasih ingat saudara, waktu saudara gigi tersalah, Tuhan yang omong lu. Kenapa Tuhan omong? Tuhan bilang gini,
Dia kasih lu gigi bibir supaya lu ingat beta. Betul. Sampai Tuhan bukan orang lain omong, sorga yang omong, manusia satu. Dia bisa makan itu karena beta, dia lupa diri. Amin. Jadi gigi bibir mulai sekarang jangan bilang orang omong lu siapa? Gubernur, RT saja soalnya. Tapi bilang Tuhan omong beta, karena kalau beta bisa makan itu karena Tuhan. Saya omong serius. Amin. Saudara bisa pakai baju bagus itu karena Tuhan. Ini hari saya pakai Blackpink. Pokoknya Blackpink bukannya artis ya, saya juga Blackpink. Black and pink. Saya dapat ini jas dari orang, saudara. Ada orang kasih saya jas satu kali 4,5 memang. Saya bilang kasih saya. Memang semua yang saya pakai yang pas di badan ini saja. Jadi tadi saya mesti tanya anak-anak dan istri saya. Pakai kira-kira jemaat ketawa ke saudara. Tapi tidak apa-apa, saudara ketawa, yang penting berkat Tuhan. Black and pink. Kalau saya pakai pink semua itu saudara bisa ketawa. Itu sebenarnya saya harus gabung dengan black supaya dia jadi indah, black pink. Saudara, nah saudara. Tapi jadi kalau kita sadar berkat itu dari Tuhan, kita tidak akan lupa Tuhan. Amin. Amin. Bahkan Alkitab bilang begini, rambut di kepalamu itu kalau tidak diizinkan satu jatuh saja, itu karena Tuhan. Rambut saja. Jangan omong makan. Rambut saja. Lu mau taruh tonik kah? Penyurbu rambut kah? Apa lagi? Vitamin A, B, C, D, E, Z. Kalau Tuhan bilang gugur. Gugur. Lu mau pakai apapun gugur. Ada amin. Itu sedang bicara sederhana. Kalau kamu bisa tegak berdiri, itu semua karena Tuhan. Sekali lagi saudara bisa berdiri karena Tuhan. Jangan tunggu penyakit datang baru kita mau bilang saya ingat Tuhan. Lanjut. Tapi ibu lihat ini baik-baik. Bukan saya ngomong. Ya, kalau saudara merasa bahwa saya omong saudara, tidak apa-apa. Karena firman Tuhan akan saya omong setiap saat. Tapi ini kata Alkitab. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Bukan saya ngomong. Persis seperti Petrus alami. Bukan lu yang bikin lu bisa tangkap ikan, beta. Bukan lu yang kasih makan beta. Itu beta Tuhan yang kasih makan lu. Alkitab jujur bilang Amsal 10 itu berkat Tuhan jadikan kita apa? Susah payah tidak akan menambahinya. Apa artinya? Itu bukan berarti susah payah tidak boleh. Itu bukan berarti usaha tidak boleh. Usaha boleh. Tapi kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, dia bilang apa? Susah payah tidak menambahi. Amin. Amin. Jadi kalau saudara diberkati, jangan bilang beta nah. Beta yang kerja, beres. Sombong. Amin. Demikian kalau pekerjaan Tuhan saudara bisa kerjakan, karena kita sudah mengalami roti dan ikan dari Tuhan lebih dahulu. Kalau kita melayani di sini, ingat dasarnya sederhana, karena Tuhan sudah banyak untuk beta. Makanya tidak akan ada orang yang dipaksa-paksa untuk melayani. Kalau orang sudah di tingkat ini, tingkat sadar bahwa semua dari Tuhan, mereka tidak akan dipaksa untuk melayani. Yang kedua, mereka tidak ada dipaksa untuk beribadah. Saya yakin 100%. Kalau orang sudah pemahamannya sampai pada titik semua dari Tuhan, tidak ada kata paksa untuk dia melakukan apapun untuk Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau Anda berada pada tingkat ini, yaitu tingkat ketaatan, tingkat mengasihi Tuhan, tingkat terbuka dengan firman Allah, saya percaya apapun tidak akan dipaksa. Karena kita sadar semua dari Tuhan. Kalau secara manusia, saudara, saya ini kan punya istri yang juga pendeta, yang juga sekolah Alkitab. Saya bisa paksa istri saya, ayo khotbah, karena saya juga bukan manusia super.
Setiap minggu dari cerita yang sama harus khotbah dengan cara yang berbeda, kata yang berbeda, itu tidak gampang. Tapi karena saya sadar sudah banyak yang Tuhan buat dalam hidup saya, sudah saatnya saya berbuat sesuatu kepada Tuhan tanpa menghitungnya. Lelah saudara. Keluarga saya yang paling tahu kalau sudah Sabtu Minggu ini, aduh saya harus bayar harga betul-betul. Saya sudah siap sebenarnya dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu dan Minggu biasa saya pilih untuk betul-betul fokus. Itu sebabnya maaf ya, sekali lagi dengan rendah hati saya minta maaf. Saya agak marah kalau sudah main-main dalam mendengar firman Tuhan. Karena ini seperti begini, saudara pergi pasar, jual sayur, bangun jam 4 hampir siang, jual sayur di terik panas di pasar Oba, pulang beli makan, lalu pas sampai dimakan, anakmu buang yang kamu cari itu dari hampir siang sampai siang kepanasan. Kira-kira saudara marah tidak? Marah. Sebagai hamba Tuhan saya menganggap saya seperti itu. Saya siap makanan dari hampir siang sampai sekarang jam sekian, hanya untuk kalau bisa memberi makan kepada jemaat, supaya jemaat itu bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau gembalamu marah, sayangilah gembalamu, karena gembala tidak punya maksud apa, hanya supaya anak-anak yang makan makanan yang terbaik. Amin. Saya jaga untuk tidak sombong. Kadang-kadang saya merasa begini, saya merasa apa yang saya khotbahkan bertahun-tahun siapkan, bagi beberapa orang seperti saudara tidak hargai. Satu waktu saya khotbah di Jakarta, di sebuah gereja di Jakarta, dan dia bilang gini, Pak Pendeta, kalau gaya khotbahmu begini, jelas begini, pindah saja ke Jakarta, saya jamin kamu akan saya promosi ke mana-mana. Ketika saya di Surabaya pun begitu, saya kadang-kadang dalam hati saya pikir begini, aduh kenapa ya saya punya jemaat ada 1-2 yang Susia Firman Jusoni pernah keluar kata terima kasih, kedua tadi itu bercerita dan sebagainya. Saya kasih tahu jangan ya, saya bagaikan orang tua yang tidak kasih makan nasi Anda, sate, sei. Tapi saya sedang memberi Anda makan firman Tuhan yang memberikan Anda kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi mari kita latih diri kita makin hari makin lebih baik, makin lebih baik. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak. Susah payah perlu. Kerja keras perlu. Belajar perlu. Tapi karena Tuhan yang memberkati, maka andalkanlah Tuhan. Terakhir lalu kita berdoa. Dari ayat di atas kita juga bisa belajar apa? Bila engkau telah diberkati dengan berkat berupa kepintaran, harta, keluarga dan sebagainya, jadilah orang yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Halo, dengar baik-baik. Kalau Tuhan suka saudara berkat, jadilah orang yang apa? Mengasihi dan hormat pada Tuhan. Jadi makin diberkati, ingat, makin hormat tinggi sama Tuhan. Kenapa? Di gereja makin hormat Tuhan. Jangan cerita-cerita. Fokus dengar firman Tuhan, taat, makin hormat. Karena kita sadar ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kalau saudara baca, coba ayat selanjutnya. Saudara perhatikan ini. Setelah mereka tangkap ikan, ini sikap mereka. Maka murid yang dikasih Yesus. Siapa murid yang dikasih Yesus? Ada yang tahu di sini? Siapa yang murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Kenapa disebut Yohanes? Karena Yohanes pernah tidur bersandar di dada Yesus. Biasanya orang yang bersandar di Yesus itu hanya ada 2, kalau bukan istri, anak. Coba sekarang saudara yang bukan anak bersandar di Bumes dada, coba. Itu siapa? Jadi ini orang yang dikasih Yesus. Nama siapa? Kalau sampai Yesus sayang dia, kira-kira dia sayang Yesus tidak? Sayang. Saudara baca Yohanes, kematian itu ngeri hanya karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia apa? Perhatikan ini. Ia mengenakan pakaian. Betul, mengenakan pakaian sebab tadinya ia tidak. Ini rupanya budaya yang sama dengan kita. Saudara bisa saja dulu di rumah makan ikan goreng, nasi panas, buka baju, perut di luar, buncit naik begini, angkat kaki. Tapi minta maaf, ketika saya datang, pendeta, saudara datang, kira-kira saudara akan tambah sorong perut lalu bilang, apa makan sama-sama kok? Biasanya kebanyakan saya lihat jemaat itu lari dalam atau dia bini bilang, Papa, pakai waktu ada datang, belum bisa pakai. Betul ya? Rupanya budaya ini mirip mungkin. Petrus sadar, aduh
ada Tuhan, dia pakai cepat-cepat pakaian. Dari mana dia mulai sadar bahwa itu ada? Pada saat Tuhan buat mujizat itu, yaitu Tuhan kasih dia ikan. Apa artinya? Semakin saudara diberkati, semakin sehat, anak-anakmu terpelihara dengan baik, hidupmu dikasih makan dan minum, makin hormat Tuhan. Sekali lagi, coba lihat dirimu. Makin tambah diberkati. Pakai pakaian dan hormat Tuhan. Yang saya sebut pakaian untuk menghormati Tuhan. Betul juga ya. Jadi pakaian itu kadang-kadang itu melambangkan sesuatu. Pakaian itu bisa menunjukkan Anda hormat atau tidak. Amin. Kalau saudara datang gereja lalu celana tak angkat sampai atas, yang bukan hanya umpan, tarik bu. Kalau saudara pakai itu datang ke gereja, Anda tidak hormati Tuhan. Amin. Amin. Saudara ibadah lalu ketiakmu keluar, saya pikir kita tidak hormati Tuhan. Ada amin. Kalau saudara dengar firman Tuhan lalu saudara cerita sana cerita sini, juga saya mau bilang saudara tidak hormat Tuhan. Amin. Jadi coba saudara baca Alkitab itu perlahan-lahan supaya saudara tahu cerita. Saya dapat ini ayat ini, saya Tuhan tolong saya. Waktu dapat Petrus tadi tidak pakai pakaian. Tapi saudara ini, ketika Petrus mendengar, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Lihat, Petrus itu nakal-nakal menyangkal Yesus, tapi kalau ketemu Tuhan, hormati. Amin. Saya suka ketemu orang-orang nakal, saudara. Di Alor saya ketemu orang-orang nakal, mabuk. Ketemu saya, Bapak gitu. Kayak dia pun mabuk itu tahan sebentar. Nah, apalagi Tuhan, saudara. Ada amin. Apalagi Tuhan. Betul, saya sudah lihat orang-orang nakal, tapi kalau itu dia pun pendeta, dia pun sadar. Maksudnya pendeta ada. Kalau Anda bisa hormati pendeta, harusnya pendeta yang sudah dikasih saudara apa-apa, Tuhan itu kasih kita banyak hal. Sadar Tuhan terlalu baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, saya ajar saudara, jangan sombong. Tanpa Tuhan kita gagal. Kenapa? Sebab dari ayat tadi kita belajar apa? Tujuan dari ini dia. Orang yang sombong tidak tahu tujuan Tuhan kasih saudara berkat. Saya ulangi lagi. Orang sombong tidak akan mau tahu tujuan Tuhan kasih dia berkat. Dia pikir itu untuk dirinya. Tapi saya kasih tahu saudara, apakah berkat untuk dirimu sendiri? Coba baca ayat ini. Tapi sebelumnya saya baca poinnya. Tujuan dari Tuhan memberkati saudara, kasih kelebihan untuk saudara, kasih kepintaran untuk saudara, kasih nama besar untuk saudara, kasih semua yang kita anggap luar biasa itu, dia kasih untuk apa? Pekerjaan, kepintaran, rumah tangga, jodoh, pangkat, kedudukan, harta, uang, dan sebagainya. Untuk apa? Satu tujuannya adalah supaya engkau jadikan dia Tuhan dan Allah. Kalau orang sombong, dia tidak mau jadikan dia Tuhan. Saya ambil dia berkat, tapi saya tidak mau jadikan dia Tuhan dan Allah. Jangan sombong, karena tujuan Tuhan. Saya kasih poin 3 ini sederhana begini. Jangan sombong, sebab Tuhan kasih berkat bukan untuk kita jadi sombong, tapi jadikan dia Tuhan dan Allah. Kedua, jangan jadikan kekayaan berkat yang kita dapat untuk jadi sombong, tapi semakin memuliakan Tuhan. Orang itu kan makin kaya makin sombong. Betul tidak? Pernah ada saudara lihat pengemis sombong? Atau saudara kasih dia 200.000, 200 itu biasa di 2 juta, tidak mungkin. Ya, lu ketahui, tapi itu kenyataan. Betul ya? Jadi Tuhan kasih bukan untuk sombong, tapi semakin muliakan Tuhan. Saudara baca ayat ini, menarik ayat 9. Perhatikan ayat 9, saya jelaskan pelan-pelan. Ketika
Ketika mereka tiba di darat, nah itu saya sudah jelaskan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Wih, Tuhan terlalu baik. Petrus sombong soalnya mau bawa Tuhan, soalnya andalkan Tuhan, tapi Tuhan itu terlalu baik. Dia sudah bikin api, dia sudah bikin arang. Kalau dia jadi Tuhan, otak sini, bikin api. Suka si lu berkat lagi baru betul bikin api. Tidak, Tuhan bikin api. Tuhan mau kasih sadar, hei Petrus, jangan sombong. Memang lu dapat itu ikan banyak, orang tepuk tangan, tapi ingat, bukan itu tujuan supaya lu ditinggikan, lu sombong. Tapi dia bilang gini, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada. Saya tanya saudara, ini ikan dari mana? Dari lompong tangan kah? Dari Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara punya sesuatu, ingat, itu dari Tuhan, modalnya dari Tuhan, dasarnya dari Tuhan. Kalau sudah tidak ada modal dan dasarnya dari Tuhan, lu usaha model apa tidak bisa, saudara. Amin. Itu modalnya, dasarnya dari Tuhan. Siapa punya Yesus satu di sini? Siapa yang punya sama dengan Yesus atau siapa yang punya Yesus? Jadi jangan sombong. Tuhan itu kaya. Dia sebenarnya tidak butuh kita punya harta, betul ya? Sebenarnya kan waktu Petrus tangkap itu cuitan dari dia, toh. Tapi sudahlah, karena Petrus yang tangkap, biasanya kan manusia masih bilang memang Tuhan yang berkati, tapi kan beta hela ini jalan. Manusia selalu punya alasan untuk sombong karena dia bilang memang kalau Tuhan berkati, maka kalau besok hela aja mau dari mana? Masih curi kesombongan. Karena Yesus sadar manusia masih bisa curi kesombongan di sini. Dia bikin di sini yang soalnya ada andil sama sekali. Dia kasih roti, kasih ikan. Dan dia mau bilang gini, kalaupun lu masih merasa setengah andil waktu tarik ikan, di sini lu lihat, lu tahu malu, lu tidak ada andilnya. Salah satu contoh keselamatan. Keselamatan tidak ada andil orang baik sekalipun. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saya jelaskan, tunggu sebentar karena saya mau saudara masuk pada poin terakhir yang sangat penting untuk saya. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Berapa? 153 ekornya. Betul ya? Salah. 53 ekor, banyaknya, bukan ekornya. Dan sungguh sebanyak itu jala tidak koyak. Saya kasih tahu saudara, saudara dapat ikan 153 tidak? Saudara ngerti tidak baca ayat 153 dengan hidup saudara? Nah, sekarang saya hitung. Kita hitung. Dong dapat 153, kita dapat berapa? Sekarang saya tanya saudara, saudara ada jantung tidak? Masih sehat jantung? 1. Ada matamu masih bisa lihat sampai hari ini? 2. Ada lagi, hidungmu masih tidak tersumbat pagi ini? 3. Masih tersumbat pasti di UGD. 4. Mulutmu masih bisa nyanyi? Masih ada? Itu baru tubuh ya. Kalau saudara hitung semua berapa sudah? Kalau dihartakan berapa sudah? Jantung yang dijual sekarang, yang kalau ginjal yang dijual sekarang 2M sudah. Dan kalau mau beli HP jual 2M. Saya kasih tahu saudara, saya saudara supaya tahu bahwa ternyata kita punya ikan yang lebih banyak dari dia. Apalagi napas yang saudara tarik, hitung sudah. Berapa kali napas saudara tarik? Kalau dia dapat 165, 153, kita dapat 165, yaitu hari-hari di mana kita hidup. 1 tahun berapa? 365. Bayangkan, dia dapat 165, kita dapat 365 hari. Masih bernapas, masih kerja. Aduh, kalau kita hitung-hitung, itu sebabnya ada pujian bilang, hitung berkatmu satu-satu, maka tidak pernah kita bisa hitung. Kalau Petrus masih bisa hitung, coba renung hidup ini, tidak ada yang lagi yang bisa kita hitung selain dibilang Tuhan terlalu baik. Sadar kok? Masih bisa jalan, itu berkat Tuhan. Hitung sudah. Masih bisa bangun, orang lain bangun, Tuhan bilang pulang. Mati, Yesus mati. Anda bangun, masih mandi, hitung sudah. Orang bergumul tidak dapat anak, Anda dapat anak, hitung sudah. Coba, kalau manusia itu bisa dijual, taruhlah satu orang
biayanya 2M. Tadi kan ginjal saya 2M, berarti kan kalau seluruhan manusia berapa? Kalau kita bikin saja 10M. Lalu kalau saudara 3 anak 30M. Itu sebabnya, apalagi kalau kita orang roti ini kan, mau tahu berharganya dan tidak, ini orang roti menjago. Bapak sampai semua masih minta, oke? Anak saya itu dia secantik lagi dokter. Jadi kalau hanya cantik benis 20. Karena dia sudah tambah dokter lagi naik 40 sampai 100. Siap? Siap. Lihat. Kalau kita hitung dengan belis, kita ukuran manusia untuk belis. Saya pun keponakan satu dengan belis 100. Air susu ibu 100 juta. Padahal dia harga berapa sih? Tapi maksud saya sedang ajar sesuatu yang prinsip dari orang roti. Bahwa apa? Manusia itu berharga sekali. Jadi kalau kita ada sampai hari ini karena Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Terus cepat-cepat kita mau selesai. Kata Yesus kepada mereka, marilah sarapanlah. Ih Tuhan tangkap ikan lain. Sekarang waktu aja makan. Kalau saya jadi ini, saya pulang. Tuhan semua lu. Kira-kira begitu. Pernah saudara dikasih sesuatu yang berlebihan, lalu saudara bilang, sudah mama terlalu banyak, walaupun dalam hati tambah bahaya. Tapi banyak kali manusia kita yang asli, yang namanya kasih terlalu banyak, biasanya kita perasa. Betul tidak? Betul tidak? Pas bantu-bantu orang pesta nikah, potong-potong bawang, tiba-tiba bilang, anak-anak sudah datang, sudah bisa, mama ini, bapak tuh ada jaga yang bisa sakit. Oh nah, habis ini masa nak ambil ini depung kaki, saya potong ke bawah. Lalu pas baru potong, itu ada kacang merah, halas. Pas baru sendok kacang merah, itu ada acar 1 kali. Apa yang saudara akan alami ketika orang buat begitu? Sudahlah mama, tapi maju, sudahlah. Nah, itu manusia. Tapi jujur, secara manusia kita malu, betul ya? Betul ya? Harusnya dari Tuhan begitu. Kalau makin Tuhan kasih berkat, kita malu dengan Tuhan. Amin. Lalu ini sebab saya ajar gitu. Marilah sarapan. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah apa? Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Kalau Tuhan berkati, Anda harus akui dia Tuhan. Apa artinya? Siapa Tuhan itu? Kalau saya terjemahkan satu, dia juru selamat. Jadi kalau saudara diberkati lalu saudara jual juru selamat, Anda jahat luar biasa. Ada amin. Ada orang itu belum kerja, berdoa pada Tuhan Yesus dapat kerja sampai kepala dinas, tiba-tiba kawin jadi mualaf. Ini yang saya bilang, kasih berkat bukan untuk engkau lupa, apalagi tinggalkan dan jual Yesus. Kasih berkat tetap bilang dia Tuhan. Jadi jangan ada di sini, saya pun jemaat, saudara lihat, dan saya cari lu sampai di pun tempat ibadah sama. Kita berdoa setengah mati selalu supaya lu dapat jodoh, kawin orang baik-baik, lalu jadi orang luar biasa, ada pangkat. Lalu setelah ada pangkat, saudara bilang, Pak Pendeta, ya ada syukuran, ma Bapak sudah khotbah, sebelahnya khotbah, mati lu mati dari saya akan kasih ingatin naik, malu sedikit, yang kasih itu Tuhan. Jangan jual Tuhan, amin. Lihat itu siapa itu? Artis Manado satu, siapa lihat? Yang saya sebut di sini, yang dari Manado yang pakai topi itu siapa? Angelina Sonda. Coba saudara baca di sejarah. Dia terkenal setelah mualaf atau sebelum mualaf? Sebelum, itu persis ini. Sampai tahu malu. Lu sampai di itu puncak, sampai orang lihat lu cantik, lu gagal, lu hebat, itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ini kan persis dong. Yang kasih sarapan siapa? Oh saudara lupa itu, kalau saya jadi Yesus, saya turun 3 kali di rumah saudara. Kalau Yesus hanya 2 kali saja, pertama 2000 tahun yang lalu, nanti kalau kedua saya kalau jadi Yesus, saya turun setiap hari di lu kotok di selalu. Ada apa? Betul. Jangan ketawa. Serius ini. Saya kasih pelajaran sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yang kedua, dia bukan hanya juru selamat, dia sumber berkat.
Apa artinya? Kalau dia sudah kasih Anda berkat, jangan lupa dia sumber berkat. Gara-gara berkat. Saya selalu kata ini yang sama, tapi tidak sadarkan saudara juga. Banyak kali kita kejar itu berkat, ketinggal ini sumber berkat. Tuhan sengaja kasih makan mereka supaya mereka tahu malu. Lu hanya mau tahu makan saja. Beta pun ikan dan roti, tapi lu sudah cinta beta. Kira-kira ini ayah bilang gitu. Ini keras nih poin terakhir. Lu makan ulang-ulang dari dipun tangan ini, tapi lu lupa daratan. Saya minta maaf, ini khotbah keras, tapi untuk kita. Dia pun terjemahan begini, lu makan, lu makan berkat, lu makan terima. Tapi mau datang ibadah cari beta sesusah, itu dia pembahasan paling gampang. Saya tanya sudah berapa kali kita makan dalam sehari? 3 kali. Kalau ini Yesus hanya kasih makan 1 kali, sudah sadarkan Petrus. Anda makan berapa kali? 3 kali. Anda terima uang berapa kali? Ulang-ulang. Apalagi yang punya usaha sendiri, ulang-ulang. Pegawai negeri 1 kali sebulan, tapi juga banyak. Tapi sampai lu makan lalu lupa dia, itu keterlaluan. Ada ya? Saya minta maaf, saya agak panjang, tapi supaya saudara ngerti, supaya makin hari jemaat Nazaret jangan begini-begini saja. Anda boleh tidak cinta saya, tapi Anda harus cinta Tuhan Yesus yang kasih makan kita tiap hari. Lalu ada ayat ini juga punya pelajaran apa? Lanjut, saudara lihat ini, saya tutup yang ini, perhatikan baik-baik 3 hal ini. Tujuan Tuhan kasih berkat supaya matamu tertuju kepada Tuhan, bukan matamu tertuju pada berkat. Tujuan Tuhan kasih Anda berkat supaya saudara mengasihi Tuhan sebagai sumber berkat, bukan berkat itu sendiri. Tujuan Tuhan kasih berkat supaya kita jadikan dia Tuhan, bukan sebaliknya berkat Tuhan yang jadi Tuhan. Lalu yang berikut, saya ulangi yang poin 3. Tujuan Tuhan kasih berkat supaya jadikan dia Tuhan, bukan sebaliknya berkat jadi Tuhan. Lalu saudara lihat 4. Tujuan Tuhan kasih kita berkat supaya kita iring Tuhan dan cari Tuhan, dan bukan hanya cari berkat. Dan yang ketiga, 5 terakhir, tujuan Tuhan kasih kita berkat supaya kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri alias sombong. Ini kan semakin diberkati, saudara punya mobil, saudara punya usaha, saudara punya motor, saudara punya semua, jangan sombong saudara. Makin bilang semua karena Tuhan. Amin. Orang yang sadar bahwa semua karena Tuhan, tadi saya bilang, tidak akan terpaksa melayani, tidak akan terpaksa beribadah, tidak akan terpaksa mengasihi Tuhan, dan dia tidak akan terpaksa melakukan apapun, bahkan yang paling hina untuk Tuhan, karena dia sadar Tuhan terlebih dahulu berbuat sesuatu untukku, dan saatnya aku harus berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita